Pada video ini saya akan membahas soal tentang pengertian komposisi fungsi. Contoh yang pertama ini saya akan membahas contoh soal tentang komposisi fungsi f bundaran G berdasarkan formula fungsi f dan G. Untuk contoh soal tentang fungsi komposisi, di sini diberikan fx sama dengan x kuadrat dan gx sama dengan x min 1. Tentukan A, F bundaran G. Yang A, F bundaran G, artinya di sini fungsi F, G, X. Jadi fungsi Gx kita masukkan ke dalam fungsi F. Di sini sama dengan F, Gx-nya tadi adalah x min 1. Sehingga nilai x yang di F kita ganti dengan x min 1. Fungsi fx kan x kuadrat. X-nya kita ganti jadi x min 1. Sehingga jadi x min 1 kuadrat. Lalu bisa kita jabarkan menjadi x kuadrat min 2x plus 1. Ini untuk F bundaran G. Lalu yang B, G bundaran F, artinya G, F, X, fungsi fx dimasukkan dalam fungsi G. Jadi fungsi fx-nya adalah x kuadrat. Nah, x kuadrat ini kita masukkan dalam fungsi G, jadi nilai x yang ada di Gx kita ganti menjadi x kuadrat. Nah, fungsi Gx kan x min 1, sehingga x-nya kita ganti jadi x kuadrat. Ini jadi min 1. Ini untuk G bundaran F. Lalu yang C dan D kita diminta menentukan nilai fungsinya. Yang C, F bundaran G dengan X-nya nilainya min 2. Nah, dari soal yang nomor A, kita bisa langsung mensubstitusikan negatif 2-nya ke fungsi ini. X kuadrat min 2x plus 1. Sehingga jadi min 2 kuadrat min 2 kali min 2 plus 1 sama dengan 4 plus 4 plus 1 sama dengan 9. Lalu yang D, G bundaran F dengan nilai X-nya adalah min 2. Sehingga menjadi min 2 kuadrat min 1 sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Contoh soal berikutnya, kita akan membahas contoh soal komposisi fungsi. Berdasarkan definisi komposisi fungsi G bundaran F berdasarkan diagram panah. Kita ingat kembali tentang definisi fungsi komposisi berdasarkan diagram panah. Jadi di sini dimisalkan ada fungsi Hx, di mana fungsi Hx itu adalah G bundaran F. G bundaran F ini sama dengan G fx. Nah, ini digambarkan dengan diagram seperti ini. Jadi kita mulai dari fungsi f dulu. Fungsi f itu merupakan fungsi dari A ke B. Lalu baru fungsi G. Fungsi G itu adalah B ke C. Jadi kalau kita langsung dari fungsi A ke C itu sama saja fungsi komposisi G bundaran F.
Oke, supaya lebih jelas, mari kita bahas soal berikut. Soal yang pertama, diberikan fungsi f, a ke b, fungsi g, b ke c, ditentukan oleh diagram panah. Seperti ini. Nah, jika G bundaran F itu A ke C, hitunglah yang A, G bundaran FA, B, G bundaran FB, C, G bundaran FC. Oke, mari kita bahas bersama. Oke, tadi diketahui diagram panahnya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana mencari G bundaran FA? Untuk mencari G bundaran FA, kita mulai dari himpunan A dulu. Dari himpunan A ke B. Dari A ke B itu dari anggota A ini ke Y, lalu dari Y ke T. Jadi kalau langsung dari A ke C, maka hasilnya adalah T. Lalu yang B, G bundaran FB. Jadi untuk dari himpunan A ke C ini, dari B ini kita ke Z dulu. Lalu dari Z baru ke R. Jadi G bundaran FB itu sama dengan R. Lalu yang C, G bundaran FC. Jadi dari C ke Y dulu, lalu dari Y ini ke T lagi. Sehingga G bundaran FC itu sama dengan T. Soal berikutnya, yang nomor 2, ini kita diminta menentukan domain dan range. Misalkan diberikan fungsi f(x) sama dengan akar x, dan gx sama dengan x kuadrat plus 1, tentukanlah A, daerah asal atau domainnya untuk masing-masing fungsi f dan g. Yang B, formula g bundaran fx dan f bundaran gx. Yang C, domain dan range untuk G bundaran fx. D, domain dan range untuk f bundaran gx. Yang pertama kita tentukan dulu domain fungsi f dan g. Oke, karena fungsi f di sini itu adalah kan akar x ya. Dia fungsinya akar x. Ingat cara untuk akar x, supaya ini fungsinya terdefinisi, maka yang di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Ingat syarat akar. Yang di dalam akar harus lebih besar atau sama dengan 0. Maka ini adalah domain untuk fungsi f. Lalu daerah asal untuk fungsi g. Di sini dia merupakan fungsi kuadrat. Jadi, untuk x berapapun, dia akan terdefinisi. Jadi, maka di sini domainnya itu x anggota bilangan real. Jadi, x bilangan real berapapun, maka dia akan terdefinisi. Misalkan ini negatif 1 juta kuadrat ditambah 1. Dia akan tetap terdefinisi. Lalu berikutnya kita diminta mencari formula G bundaran fx. Ini seperti contoh sebelumnya ya, contoh tentang definisi komposisi fungsi yang berdasarkan fungsi f dan g. Jadi G bundaran fx itu sama dengan G fx. Jadi fungsi fx itu masuk ke fungsi g. Sehingga nilai x yang di G itu diganti dengan
fx. Nah, fungsi fx itu tadi diketahui akar x. Lalu fungsi g tadi kan x kuadrat plus 1. Jadi x di g kita ganti dengan akar x. Akan menjadi akar x kuadrat plus 1. Lalu kita sederhanakan menjadi x plus 1. Ini untuk formula g bundaran fx. Lalu sekarang untuk formula f bundaran gx. F bundaran gx itu sama saja f gx. Jadi x yang di f kita ganti dengan fungsi gx. Nah, fungsi gx tadi diketahui x kuadrat plus 1, sehingga ini menjadi akar x kuadrat plus 1. Kita sederhanakan, akan jadi akar x kuadrat plus 1. Kemudian yang C, kita diminta menentukan domain dan range untuk G bundaran fx. Tadi untuk G bundaran fx itu adalah x plus 1. Jadi domainnya itu di sini adalah x anggota domain fungsi f. Jadi karena tadi kan G bundaran fx itu sama dengan G fx. Jadi x yang di G itu diganti dengan fx. Jadi domainnya itu, x-nya itu pasti adalah anggota si domain f. Di mana fx itu sama dengan akar x. Jadi akar x ini pasti adalah domain G-nya. Jadi ini cara membacanya, x anggota domain f, di mana fx sama dengan akar x, anggota domain G. Nah, ingat tadi ya, karena fx-nya itu adalah akar x, jadi x-nya itu harus lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Lalu, ini bentuknya bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Domain dari G bundaran F itu sama dengan X, anggota domain F, sama dengan domain F, sama dengan X lebih besar sama dengan 0. Jadi domainnya G bundaran F itu adalah domain dari fungsi F. Ingat kembali tadi ya, karena di G tadi, X di G itu kita ganti dengan Fx. Jadi domainnya itu pasti fungsi dari F. Lalu untuk range-nya, range itu adalah daerah hasilnya. Range dari G bundaran F atau RG bundaran F ini sama dengan X, di mana X-nya itu dari 1 sampai tak hingga. Jadi di sini X di mana 1 kurang dari sama dengan X, kurang dari tak hingga. Di mana X-nya ini anggota bilangan real. Jadi ini atau sama dengan himpunannya 1, tak hingga. Mengapa bisa menjadi seperti ini? Tadi kan domainnya itu ini X lebih besar sama dengan 0. Jadi coba kita masukkan X-nya ini ke G bundaran Fx tadi. Ini kan G bundaran Fx. Tadi kita dapatkan X plus 1. Sehingga kalau X-nya ini kita ganti jadi 0 plus 1. Ini maka hasilnya adalah 1.
Maka untuk daerah asalnya itu mulai dari 1 sampai berapa? Nah, karena ini tadi X-nya itu tidak ada batasnya sampai berapa, dia hanya diketahui mulai dari 0, maka di sini dituliskan tak hingga. Jadi daerah hasilnya itu dari 1 sampai tak terhingga. Kemudian yang D, domain range untuk F bundaran G. Tadi sudah kita dapatkan F bundaran Gx itu adalah F Gx kan, sama dengan akar X kuadrat plus 1. Untuk domainnya, domain dari F bundaran G itu sama dengan X anggota domain G, di mana Gx-nya itu adalah sama dengan X kuadrat plus 1, lebih besar sama dengan 0. Mengapa seperti ini? Tadi kan fungsi F bundaran G itu adalah Fgx, jadi X yang di F kita ganti dengan fungsi Gx. Jadi domainnya akan menjadi domain dari G. Lalu tadi fungsi Gx-nya itu adalah X kuadrat plus 1. Nah, syarat di dalam akar itu kan harus lebih besar sama dengan 0. Jadi, di sini Gx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, karena kalau X-nya ini X kuadrat plus 1, kita masukkan X-nya yang nilai X bilangan real berapapun, pasti hasilnya akan positif kan? Karena di sini ada X kuadrat. Misalkan X-nya kita ganti dengan min 1, negatif 1 kuadrat, hasilnya positif. Negatif 5, hasilnya juga akan tetap positif. Karena di sini kuadrat. Karena di sini X kuadrat. Jadi, X-nya berapapun pasti hasilnya akan selalu positif. Maka, domain F bundaran G itu adalah X anggota bilangan real. Di awal tadi, domainnya kan disebutkan X anggota domain G. Nah, sedangkan tadi domain G itu adalah X anggota bilangan real. Dg sama dengan X di mana X bilangan real. Sehingga ini adalah domainnya. Lalu untuk range-nya, untuk daerah hasilnya, ini karena akar, karena fungsinya itu adalah akar X kuadrat plus 1, maka di sini daerah hasilnya itu mulai dari 0. Mengapa mulai dari 0? Karena kalau hasil dari akar yang paling kecil itu adalah 0. Jadi ini daerah hasilnya mulai dari 0 sampai tak terhingga. Jadi ini kalau X-nya kita masukkan berapapun, hasilnya batas akhirnya ya tidak akan kita temukan. Jadi di sini tak hingga. Baik, ini adalah contoh soal untuk fungsi komposisi. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan.